Ya, ini istana yang terakhir ya, istana dalam. Jadi ada sebelah kanannya ini tempat kaisar nikah di sini. Tadi saya udah jelaskan ada 3 kaisar. Satu kaisar Kangxi, satu lagi kaisar Tongzhi, satu lagi kaisar Guangxu. Ya, kaisar turunan ke-8, ke-9 dinasti Qing. Nikahnya di sini. Ya, ini sebelah kirinya ada tempat itu suku Manchuria itu percaya dengan agama Saman. Agama Saman juga di sini juga harus mendoakan juga, sembahyang juga, tapi sembahyangnya pagi dan sore. Ya, pagi dan sore. Dianya juga bisa ada itu di sinilah. Jadi di samping sebelah kanan ada tempat untuk sembahyang di sini. Jadi kaisar ini suku Manchuria ya, suku Manchuria. Tapi suku Manchuria yang percayanya Saman, agama Saman sekarang sudah nggak ada ya, nggak ada suku Saman. Sekarang jadi mau masuk agama Islam ya, mau masuk itu juga lah. Pokoknya sekarang suku bangsa minoritas ini ada 10 suku bangsa minoritas yang beragama Islam ya. Ya, ini kita udah masuk lagi ke di sini ya, masih jalan-jalan sekitar istana dalam. Ini juga untuk yang putih ini untuk mengukur waktu juga ya, dari sinar matahari bayangannya. Ya, kita tembus dari sampingnya. Ini masuknya tempat pernikahan kaisar ini dari sini sampingnya ini. Ditulisnya Xi tuh. Ini masuk dari sini, bukan dari pintu tadi depan. Dari pintu samping. Ini jadi sekarang tidak bisa lihat lagi. Asalnya ada ranjang, ada apalah untuk pernikahan pesta itu ranjangnya semuanya pakai merah, kain merah, ada pajangannya. Sekarang nggak bisa lihat, nggak tahu bagaimana ya. Jadi kita sudah lewat saja. Dulu masih bisa lewat sana, bisa kelihatan. Masih dari kaca bisa nengok ke dalamnya, ada apalah di dalam. Nih bangunannya ini, coba yang dilihat binatangnya tidak sebanyak begitu. Hanya sisa 7, ada yang kalau pintu-pintu yang untuk lewat, nanti 3 binatang di atas atap ini. Ya, kita sekarang keluar dari istana dalam, belakangnya lagi adalah Taman Kaisar. Ya, Yihuayan namanya. Karena kalau begitu semuanya nggak ada taman, merasa juga susah juga ya anak-anak kaisar bagaimana bermainnya. Jadi di belakangnya Istana Forbidden City paling utara ada Taman Kaisar, disebutnya Yihuayan. Luasnya ya 1,3 hektar. Banyak pohon-pohon yang sudah tua juga di sana. Ada rumah peranginan. Kita turun ya dari sini tangga. Turun tangga dari istana dalam. Kita menuju terus ke utara. Ya, utara ya. Kita turun sini ke utara. Tamannya itu ya tidak seluas juga ya. Dinasti Ming ya di sini. Dinasti Qing merasa kaisar-kaisar katanya taman di Forbidden City terlalu kecil. Jadi di sebelah barat laut kota Beijing membangun lagi Summer Palace. Ya benar-benaran itu taman kaisar. Yang di sini cuma hanya yang kecil-kecilan tapi diaturnya rapi juga ya. Kita ya dari sini kita keluar dari pintu ini masuk ke Taman Kaisar ini, Yihuayan namanya, yang tengah-tengah. Ya, pintu masih tetap ya, meskipun besar kecil juga 9 paku, 9 baris. Ya, sekali masuk dari sini lewat taman kelihatannya. Taman yang paling tengah itu ada satu pohon pohon cemara yang rempet jadi 2 jadi 1 ya. Bisa kelihatan dari sana, nih yang sebelah kiri ini pohonnya. Katanya ini Lian Li Su pakai bahasa Mandarinnya. Katanya kalau suami istri
Kalau foto di depan ini bisa selama-lamanya, tidak bisa cerai ya. Jadi karena pohonnya ini 2 pohon jadi 1 ya. Jadi banyak ya orang yang percaya juga di depan pohon ini foto. Sebenarnya di belakang juga ada 1 lagi yang lebih bagus itu pohonnya, tapi di dalam itu susah fotonya, agak susah fotonya. Ya ini di rumah Peranginan di istana, jadi di Taman Kaisar ini sebenarnya Taman Kaisar ada 3 tempat, bukan hanya yang sebelah utara, samping juga kiri kanan masih ada juga ya, masih ada taman. Tapi tamannya jadi lebih kecil lagi. Ini yang dalam 3 itu ini yang paling besar. Tapi gimana terbesar juga hanya di sini. Anda bisa dilihat peninggalan taman ini, yang hijau ini tulisan ya, pohon cemaranya, yang hijau di bawah 300 tahun. Yang kalau ada tulisannya merah, itu di atas 300 tahun ke atas. Di sini banyak pohon-pohon yang sudah beratusan tahun, ya, beratusan tahun. Lagi itu pernah ada 1 pohon, sekarang sudah, saya lihat lagi, di dalam sudah nggak ada ya. Asalnya sebelum Forbidden City dibangun, katanya jadi Forbidden City kan dibangun sudah 600 tahun. Itu sebelum dibangun Forbidden City sudah ada pohonnya itu. Jadi berarti pohonnya itu sudah 600 tahun. Ini dilihat ya, ini bukan kilin ya, mirip dengan kilin. Apa bedanya dengan kilin? Ini katanya satu binatang disebutnya lutuan. Kalau kilin tanduknya ada 1 atau 2 ya. Lihat ya binatangnya itu ya. Satu lagi lihat gimana, lihat sisiknya. Ketiga, lihat kakinya katanya. 1 sisik, ada sisik, nggak ada sisik. Tadi yang ada sisik tapi kakinya itu gimana? Kakinya itu bukan kaki kuda. Kalau kaki kilin itu kakinya seperti kuda, tapi ini kakinya bukan seperti kuda ya, cuma hanya cakar seperti naga cakar. Jadi ini bukan kilin. Asalnya saya kira juga ini binatang kilin juga. Mengapa modelnya lain lagi stylenya? Coba dilihat kakinya ya. Bukan kaki kuda. Jadi kalau kilin kaki kuda ya. Ya, ini dilihat banyak pajangan di sini juga. Ini Tian Imen, jadi Tian jadi langit dan itu jadi 1 juga. Itu disebutnya Tian Imen ya. Ini juga di sini ada 1 bangunan di dalamnya untuk takut karena utara itu apa air ya. Jadi mendoakan di sini sembayang dewa air supaya jangan ada kebakaran. Ya, ini banyak batunya di sini kebanyakan diambil dari provinsi Jiangsu, Danau Taihu, ya Danau Taihu pajangan. Taihu itu batu Taihu itu bagus ya, seperti batu karang ya. Batu karangnya air bisa tembus ke sana. Jadi batu karang di Istana Forbidden City kebanyakan diambilnya dari kota Suzhou, dari sana, dari Taihu, pinggiran Taihu. Ya, lihat sini kebanyakan pohon-pohon. Kalau musim semi juga banyak pohon di sini ya, kembang-kembang, bunga. Ini juga semuanya batu karang nih, diambil dari Danau Taihu, dibawa ke kota Beijing untuk pajangan. Orang China ini suka ya pajangan-pajangan seperti beginilah. Ini semua ada pohon-pohon, rumah peranginan yang di Taman Yihuayan. Ini ada 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Jadi rumah 4 musim itu bentuknya 4 rumah peranginan, beda-beda ya. Jadi di sini juga samping juga ada toilet. Di Istana Forbidden City, toilet itu hanya 3 tempat. 1 kita yang pernah tadi kita masuk ya, itu 1. Kedua yang tengah-tengah. Ini yang terakhir. Terakhir di sini ada 1 toilet di Taman Iho. Ya, jadi ini tuh pohon-pohonnya bisa dilihat di sini, pohon
No, pohon-pohon ya. Ini yang hijau itu di bawah 300-an tahun. Pokoknya di sini pintu jadi berdekatan dengan pintu utara ini sudah biasanya kalau keluar kita keluar dari sini sesudah ini bisa keluar dari pintu utara. Tapi sekali ini ya kita kembali lagi nanti kita kembali lagi ke pintu timur. Istana Forbidden City ada 4 pintu. Pintu selatan disebutnya Uman. Ya, ini pohon juga udah cukup tua juga ya. Pintu selatan, pintu Uman, pintu utara, pintu Seng Uman namanya. Pintu timur Tunghamen. Kita tadi di sampingnya ini ya. Tadi kita ada fotonya di sampingnya Istana Forbidden City. Di luar Forbidden City ada 52 meter lebarnya ini sungai mengelilingi Istana Forbidden City. Ya, jadi Istana Forbidden City temboknya ada 3.500-an meter. Ini nih 72 hektar ya. Jadi ini di sekitar ini tadi yang bisa dilihat ada sungai ya. Sekarang kita mulai ya, ini kita keluarnya dari samping istana. Jadi istana sampingannya untuk selir-selir. Sekarang tempat-tempat selir ini satu komplek kecil untuk selir yang mana. Ini di sebelah timur ada 6 komplek. Ya, ini ada pajangan gajah juga. Nah, ini pohon kita jadi ini masih di sini. Nanti kita samping keluar. Ini gajah ya, tanda saya udah katakan gajah ini 4 kakinya. Jadi ya gajah juga di sini juga simbol stabil, jadi sosial. Ini pohon-pohon masih di dalam ini juga ya, di dalam taman. Kita lihat ini, pohon ini sudah 300-an, 400-an tahun. Nih, coba dilihat itunya juga masih cukup baik juga ya. Ya, taman itu tidak apa yang bisa banyak yang dijelaskan ya. Pokoknya di dalam ini banyak bunga-bunga untuk anak-anak kaisar bermain di sini. Ya, ini salah satu yang terbesar di dalam Istana Forbidden City. Ada 2 lagi yang di sebelah barat, sebelah timur, ya kiri kanan. Ya, kita sekarang keluar dari ngeliling ini, mau keluar dari pintu pintu Tunghamen. Kita jadi harus kembali lagi, tapi kembali bukan dari jalan tengah lagi. Kita dari sampingnya jalur. Ini bisa dilihat ya, ini ada Tui Siusan namanya. Ini dari batu karang. Di atasnya ada bangunan, jadi anak kaisar bisa manjat ke atas ini. Di atas ini bisa pakai air ya dulu ya. Air jadi terjun ke bawah, dilihatnya pemandangan bagus. Biasanya kalau bulan besar, orang-orang bisa manjat ke sana. Jadi anak-anak kaisar bisa bermain ke sana juga. Ini bisa lihat pemandangan agak jauh juga. Ini satu bukit dibuat dari batu karang semuanya. Ya, ini rumah peranginan juga, sama juga ya. Bentuknya lain-lain, beda, tapi untuk bermain saja. Jadi di sini ada kolam, ada air juga. Nih kolam. Dulu ada ikan koki juga, sekarang sudah nggak ada mungkin ikannya. Ya. Nah, ya ini taman, masih di dalam taman juga ya. Ya, taman ada rumah peranginannya ini. Kita nanti keluar dari sini juga pohon. Nih pohonnya ini juga bagus juga ya. Tengah-tengah bisa ada lubang juga untuk foto juga bagus. Banyak orang yang foto di sana.
Ini yang merah juga sudah 300 tahun yang ke atas. Ini tulisan merah ya, ada tulisannya. Ini nih di sini baru ada toilet juga ya. Ini samping toilet ya, sebelah kiri ya. Ini bangunannya semuanya bagus. Ini bentuknya beda-beda. Pokoknya rumah peranginan untuk permaisuri. Selir juga bermain di sini. Pokoknya naik ke atas. Ya, kita nanti sebentar keluar dari ini, masih di dalam ini, di dalam ya kita udah jalan kaki keluar sini ya, jalan keluar dari Istana Forbidden City menuju ke utara, ke selatannya lagi dari sampingan. Ini rumah peranginan, banyak pohon-pohon, bunga. Kalau musim semi datang ke sini ada bunga mutan, botan, ya bunga pokoknya musim semi paling banyak lah bunga-bunga di kota Beijing ini. Ini orang yang istirahat juga banyak, kalau kecapean ini bisa duduk di kursi ini, di kursi. Ya, ini pohon-pohon juga cukup dirawatnya baik ya, seperti pohonnya juga bentuknya. Nih, ini kita keluar dari sebagian timur. Bagian timur pintu menuju ke pintu Tunghuamen. Ya, ke Tunghuamen. Kita udah sampai selatan sebenarnya. Kalau biasa ikut tur, kita keluar dari pintu utara, sudah selesai ya. Tapi kita kembali lagi, kita dari sampingnya, lorong. Lorong ini cukup panjang juga. Jadi istana dalam lorong ke depan. Dari sini lewat itu lorong. Nih, lorongnya cukup panjang juga nih. Sebelah timur ya, lorong yang sebelah timur, karena itu garis tengah untuk kaisar, permaisuri. Ini untuk selir di sebelah sini, sebelah kiri selir ya. Sekarang jadi untuk pameran ditaruh di sini nih pamerannya. Jadi satu komplek kecil pameran ditaruh di sebelah sini. Ada pameran keramik, pameran tembaga, pameran kain-kain dulu, dan juga ya lukisan ya. Semuanya pokoknya barang antik ya di sana, ditaruh di sebelah sini. Ya, barang antiknya itu sekarang dipamerkan hanya sebagian saja. Kebanyakan masih tidak bisa dipamerkan. Mengapa? Karena takutnya satu hilang, satu rusak juga. Lebih-lebih seperti lukisan. Lukisan itu kalau kena sinar matahari, banyak yang barang antik itu lukisan kena sinar matahari, luntur juga ya. Kadang-kadang jadi sekarang juga di sini pokoknya jadi hanya sebagian kecil aja dipamerkan. Di pameran sini. Ya, mas-mas batu giok, baju-baju kaisar dulu yang begitu juga banyak juga ya. Ya, sekarang kita udah sampai di sini dari pintu timur ya. Ya, sudah selesai kita ini lewat sini, udah sampai selesai. Jadi ya ini pintunya jadi pintu timur, sebelah timur. Forbidden City ya. Ada 4 pintu, satu timur, satu barat, satu selatan, satu utara. Ini kita keluar dari pintu timur. Sebentar lagi kita dari keluar ya pintu ya. Biasanya sekarang diharuskan dari pemerintah kota Beijing masuk keluar dari pintu ini, pintu Tunghuamen. Dari Wang Fujin, pintu ini sebelah timur, jadi berdekatan dengan Wang Fujin. Anda kalau datang ke Beijing, sekarang masuk dari pintu sini, langsung jalan kaki sampai ke Wang Fujing. Dari sini juga ya keluarnya. Keluar dari kembali lagi, keluar dari Wang Fujing. Ini jalanannya ini pokoknya Forbidden City sangat luas juga ya. 72 hektar, pokoknya jalanannya banyak. Jadi Forbidden City itu di tengah-tengah kota. Jadi di luar kota, di luarnya kota Istana Forbidden City adalah kota Kaisar. Di luar kota Kaisar adalah kota Beijing. Jadi Forbidden City itu satu kotak berkotak-kotak dalam.
Jadi, Forbidden City letaknya yang paling tengah. Ya, kita keluar dari pintu. Sekarang ada yang sini udah keluar lagi. Ya, jadi Anda kalau suka kota Beijing, Anda kapan-kapan ya, saya harapkan Anda tahun depan kalau nggak ada penyakit menular lagi dari Indonesia datang ke Beijing ya. Silakan datang ke Beijing, lihat pemandangan kota Beijing ya, lihat ini Forbidden City, peninggalan sejarah yang terkenal di seluruh dunia. Ya, saya mengharapkan ya sekarang kita keluar dari pintu gerbang Tumpamen. Ya, kita sekarang lihat ya pintu gerbang Tumpamen namanya. Ini sama juga ya pintu gerbang Forbidden City, pintu timurnya. Nih, ini di sini sampai di sinilah ya Anda ya bye-bye ya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya harapkan tahun depan Anda sekalian. Nah, ya. Allah. Halo bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang sudah selesai ya. Iya, Pak. Sudah ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang sudah selesai ya turnya ya, tur. Baik, ya. Pak Tan, tak terasa ya, kita sudah lebih dari 2 jam. Dan penjelasan Pak Tan itu memukau lebih dari 400 partisipan hari ini dari seluruh Indonesia. Nah, Pak Tan, banyak sekali yang bilang kagum nih dengan keahlian Pak Tan berbahasa Indonesia. Belajarnya dari mana, Pak Tan? Saya dulunya lahir di Indonesia, Ibu Bolina. Saya tahun 51 lahir di Sukabumi, Jawa Barat. Tahun 66 sesudah Gestapo saya pulang kembali ke China. Ya 15 tahun, usia umur 15 tahun saya pulang ke sini. Sekarang masih di Sukabumi, masih ada dua adik di Sukabumi. 9 saudara, 7 sudah di China. Masih 2 masih di Indonesia ya. Oh, hebat sekali. Baiklah, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ada yang ingin bertanya langsung dengan Pak Tan? Kita buka mic-nya. Bagaimana? Rupanya ini penjelasan Pak Tan bagus sekali, Pak Tan. Jadi semua merasa merasa terjawabkan semua pertanyaannya dari penjelasan Pak Tan tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri virtual tour Beijing Forbidden City pada hari ini. Untuk minggu depan, tanggal 30 Agustus, jam yang sama yaitu jam 2 siang, Go China akan menuju Provinsi Shantung untuk mengunjungi patung Konfusius tertinggi di dunia. Berapa tingginya dan apa istimewanya? Kita akan bersama Eva, tour guide Shantung kita yang akan menceritakan untuk Anda keistimewaan dari patung Konfusius tertinggi di dunia di atas Nishan. Untuk yang berminat mengikuti virtual tour Go China selanjutnya bisa mendaftarkan diri di www.gochinatours.com/register-VT. Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya hari ini dan sampai jumpa di virtual tour Go China berikutnya. Selamat sore. Selamat sore.